Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, marilah kita awali pembelajaran Al-Quran Hadis di kesempatan hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semua, saya harapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk terus belajar, terus beribadah, dan melakukan hal-hal yang positif. Anak-anakku semua, di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama memperdalam kembali pelajaran Al-Quran Hadis, di mana di hari ini kita akan bersama-sama memahami tentang hadis, sunnah, atsar, dan khobar. Ya, anak-anak bisa membaca di slide tentang kompetensi dasar yang akan kita capai setelah kita mempelajari bab tentang hadis, sunnah, atsar, dan juga khobar. Salah satunya di sini adalah bagaimana anak-anak bisa selain menyajikan baik itu pengertian, perbandingan maupun perbedaan antara hadis, sunnah, dan khobar dan atsar, anak-anak juga tentu yang paling penting adalah dapat menerima tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar maupun mengamalkan sikap kritis dalam mempelajari perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan juga atsar. Anak-anakku semua, tujuan dari pembelajaran kita di hari ini adalah bagaimana anak-anak bisa menjelaskan, membedakan, ataupun menyamakan, mencari persamaan. Mohon maaf, di slide ini Bapak ada sedikit salah ketik tentang. Jadi nanti anak-anak bisa menjelaskan, mencari perbedaan, ataupun mencari persamaan antara apa itu hadis, sunnah, khobar, maupun atsar. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari dua subbahasan, yaitu tentang hadis dan juga sunnah. Anak-anak bisa lihat di sini peta konsep pembelajaran kita tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama, anak-anak bisa mencari pengertian, mencari persamaannya bagaimana, lalu perbedaannya juga bagaimana. Ya. Yang pertama akan kita pelajari tentang hadis. Ya. Hadis itu berasal dari bahasa Arab, dari kata hadasa yahdusu hudusan atau hadisan, yang memiliki arti bercerita atau memberikan informasi. Nah, sedangkan menurut terminologi atau secara istilah, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh para ulama. Hal itu dikarenakan perbedaan bidang keilmuan yang menjadi fan atau keahlian dari para ulama tersebut. Nah, anak bisa lihat di slide ini, ulama usul fikih itu memberikan pengertian tentang hadis, yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quranul Karim, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun takdir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Nah, bisa perhatikan di sini. Yang kedua, ulama fikih. Jadi usul fikih dan fikih itu berbeda. Kalau fikih itu cenderung pada hukum yang sudah jadi, sedangkan ulama usul fikih itu adalah ulama-ulama yang mencari sumber dari hukum fikih. Ulama fikih itu memberikan pengertian hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Sedangkan ulama ahli hadis itu memberikan pengertian dari hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW
yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Anak semua, sedangkan jumhur ulama muhaddis, ulama-ulama ahli hadis, pengertian dari hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan lain sebagainya. Perbedaan pandangan tentang pengertian dari para ulama dikarenakan karena perbedaan sudut pandang keilmuan dan fan atau keahlian keilmuan ulama-ulama tersebut. Di anak-anak tidak usah bingung kok ada yang berpendapat seperti A, B, atau C. Nah, itu dikarenakan karena perbedaan dari sudut pandang ulama-ulama yang berpendapat tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir. Takrir itu ketetapan Nabi. Nah, seperti ketika ada sahabat suatu ketika itu mengkonsumsi zab. Zab itu sejenis jenis kadal, jenis biawak di Arab sana. Ketika itu ada sahabat yang mengkonsumsi daging tersebut lalu diberikan kepada Rasul, dan Rasul tidak memakannya. Akan tetapi Rasul juga tidak melarang sahabat-sahabat untuk mengkonsumsi hewan tersebut. Oleh itu dikatakan takrir. Takrir dapat disimpulkan adalah sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan Nabi tidak melakukannya tetapi juga tidak melarangnya. Kemudian termasuk juga di dalam hadis adalah keadaan dan himmah. Himmah adalah hasrat atau keinginan Rasulullah Muhammad SAW yang belum sempat terrealisir atau dilakukan oleh beliau. Sebagai contoh adalah puasa sunnah pada tanggal 9 Muharram. Itu suatu ketika Rasul pernah berkata, jika beliau diberikan umur panjang di tahun berikutnya, maka beliau selain berpuasa di tanggal 10 Muharram juga akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Akan tetapi pada tahun berikutnya, sebelum memasuki tanggal 9 Muharram di tahun berikutnya, Rasulullah sudah wafat. Anak-anakku semua, selanjutnya kita akan pelajari bersama tentang sunnah. Sunnah secara bahasa itu juga dari bahasa Arab, berasal dari kata sanna yasunnu sunnatan, yang artinya adalah cara atau jalan yang ditempuh, atau ada juga yang mengartikan sebagai sebuah tradisi. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidup Rasul, baik sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi ataupun sesudah Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di perbedaan antara sunnah dan hadis, dapat dikatakan juga bahwa sunnah itu lebih luas daripada hadis. Karena apa? Karena sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasul, baik itu sebelum dan sesudah beliau menjadi Nabi. Sedangkan hadis hanya ketika beliau sesudah diangkat menjadi Nabi. Anak-anakku semua, untuk macam-macam sunnah itu kita sebutkan di sini, kita jelaskan ada 4. Yang pertama adalah sunnah fi'liyah, atau biasa kita dengar dengan perbuatan Nabi. Bagaimana misalkan contoh, bagaimana cara sholat Rasul, bagaimana sikap Rasul kepada sahabat-sahabatnya, itu disebut dengan sunnah fi'liyah. Yang kedua ada juga sunnah qauliyah atau perkataan Nabi.
perkataan Nabi, pesan-pesan Nabi, wasiat-wasiat Nabi kepada para sahabatnya, itu juga dikatakan sebagai sunnah qauliyah. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, yang artinya adalah ketetapan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat beliau. Ini tadi sudah saya jelaskan ya di hadis itu. Memang sunnah dan hadis itu ada persamaan. Yang keempat adalah sunnah hamiyah. Hamiyah dari kata hamun yang artinya adalah keinginan atau cita-cita. Maka sunnah hamiyah dapat diartikan juga sebagai keinginan Nabi. Contohnya tadi puasa sunnah tanggal 9 Asyura atau Muharram. Anak-anakku semua, di slide ini hanya ada beberapa yang Bapak sebutkan tentang persamaan dan perbedaan hadis dan sunnah. Nanti anak-anak bisa kembangkan sendiri, bisa mencari, menganalisis sendiri persamaan maupun perbedaan antara hadis dengan sunnah. Yang pertama, persamaan hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah sama-sama menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Yang kedua persamaannya lagi adalah hadis dan sunnah sama-sama bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa hadis dan sunnah hanyalah suatu bentuk muradif. Muradif itu persamaan kata. Jadi hadis dan sunnah ada yang berpendapat itu sama sekali tidak ada perbedaan. Anak-anakku semua, perbedaan antara hadis dan sunnah yang pertama, sunnah lebih luas daripada hadis. Dikarenakan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi di sini ada ulama yang berpendapat bahwa kisah-kisah ketika Rasul masih anak-anak, masih remaja, itu termasuk ke dalam sunnah. Sedangkan segala sesuatu yang setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu masuk ke dalam hadis dan sunnah. Jadi dapat dikatakan bahwa hadis itu adalah bagian dari sunnah. Yang kedua, sebagian ulama juga membedakan bahwa sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi. Sedangkan hadis hanyalah sebatas pada perkataan atau dapat dikatakan sebagai sunnah qauliyah. Anak-anakku semua, ini hanya sebagian dari persamaan dan perbedaan hadis dengan sunnah. Anak-anak bisa menganalisis sendiri, bisa mengembangkan sendiri tentang baik itu pengertian, persamaan maupun perbedaan antara hadis dengan sunnah. Mungkin itu saja anak-anak yang dapat Bapak sampaikan di kesempatan ini. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan latihan soal di CBT di e-learning. Itu untuk mengukur atau untuk menilai seberapa tingkat pemahaman anak-anak dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.